Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudariku, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat yang berada di berbagai kota. Hari ini kita sama-sama akan diajak mengikuti acara kuliah Alkitab malam atau Kalam. Tepatnya hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 adalah Kalam perdana di tahun yang baru ini. Saya Pendeta Stefanus Lim mengucapkan selamat tahun baru kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari semua. Dan untuk menyemangati kita memasuki tahun yang baru ini, kita mau mengenang kalau kita sungguh memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik. Ayo kita nyanyi dengan penuh semangat sebuah lagu, Tuhan Yesus Baik. Mari saudaraku, kita nyanyi dengan penuh kegembiraan. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak Tuhan minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Kita nyanyi bersama-sama. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak Tuhan minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda, sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak Tuhan minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Mari kita bersyukur di dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti kuliah Alkitab malam perdana di awal tahun 2021. Kami boleh mengucap syukur Tuhan, karena kami merasakan bahwa Engkau sungguh amat sangat baik, menemani perjalanan hidup kami dan keluarga kami di sepanjang tahun 2020. Kami berbahagia dan bersyukur dapat menerima anugerah Tuhan berupa kesehatan dan umur panjang. Bahkan pemeliharaan Tuhan kami alami dari waktu ke waktu. Sungguh Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik. Hari ini kami mau membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau belajar bersama-sama dalam acara kuliah Alkitab malam. Pakailah hamba-Mu untuk menguraikan firman-firman-Mu.
Siapkan hati kami Tuhan untuk dengaran dan peka terhadap kehendak firman-Mu. Kami membuka hati, menyambut firman Tuhan, dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, betapa indahnya kalau kehidupan kita ini menjalani sepanjang tahun 2020, kita pasti akan mengatakan ada rencana Tuhan yang sangat indah dalam hidupku. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu Indah Rencana-Mu Tuhan. Dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kita angkat tangan kita, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Dan ku merasakan indah rencana-Mu, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah, dan itu sudah kita alami di sepanjang tahun 2020 ini, bukan? Untuk itu, mari kita buka hati untuk firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya diajak untuk mencari tahu apa arti kehidupan kita ini. Dari bacaan firman manakah kita mau belajar tentang arti kehidupan kita? Ayo kita sama-sama membaca dan mengucapkan surat Yakobus pasal 4 ayat 14. Saya mau mengajak kita semua membaca Yakobus 4 ayat 14. Bareng-bareng kita baca firman Tuhan begini. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan firman hari ini betul-betul mengingatkan kepada kita untuk bertanya pada diri kita, apa arti kehidupan ini? Kalau ternyata hidup itu digambarkan hanya seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia ini orang sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan kesuksesan hidup. Saya tertarik dengan ukuran kriteria menentukan kesuksesan. Ya, ada seseorang yang pandai membuat humor, dia tulis apa kriteria ukuran untuk menentukan sosok laki-laki itu sukses. Ya, dia tulis begini, pria yang sukses adalah pria yang punya penghasilan
lebih besar dari pengeluaran istrinya. Wah, saya tersenyum waktu baca ukuran kriteria suksesnya pria ya. Katanya pria itu disebut sukses kalau penghasilannya lebih gede daripada pengeluaran istrinya. Ya. Terus saya bertanya-tanya, kalau begitu apa ukuran untuk wanita sukses? Kalau pria disebutkan seperti ini, kira-kira wanita sukses kayak apa? Orang ini menulis dengan nada humor yang keren banget. Dia tulis, wanita yang sukses adalah wanita yang berhasil menemukan pria itu, katanya. Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali di tengah-tengah kehidupan zaman sekarang ini. Orang sedang mencari-cari kesuksesan, dikaitkan dengan penghasilan. Konon, seorang laki-laki yang terpanggil untuk mendapatkan penghasilan lebih gede, dia bikin gambar. Ini gambarku kalau gajiku gede banget. Mana buktinya? Nih, gajiku gede banget kan? Ya, duitnya gede banget sampai dompetnya enggak muat katanya. Ya, ibu bapak, saudara yang terkasih, sebuah gambaran kepada saudara dan saya untuk mencari tahu sesungguhnya arti hidup kita itu apa. Sungguhkah hidup ini hanya ditentukan dengan seputar uang, uang, dan uang? Atau apa sebenarnya yang sedang kita cari? Ayo kita bareng-bareng membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 14. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 14 bersama-sama dengan saya. Begini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ibu bapak, saudaraku, seperti apa kita menggambarkan tentang uap? Biasanya uap itu kita jumpai pada sajian makanan yang masih panas dihidangkan. Itu masih bisa kita lihat ada uapnya. Atau pada saat kita merebus air, saat mendidih muncul uap. Atau pada saat kita masak masakan yang panas sekali, bisa muncul uap. Tapi ingat, bagaimana surat Yakobus mengingatkan, uap itu hanya sebentar saja kelihatan. Lalu setelah itu akan lenyap. Nah, apa artinya? Kalau Yakobus mengingatkan kita semua bahwa hidup kita itu ibarat uap yang sebentar masih kelihatan, tapi dalam sekejap bisa lenyap. Ibu bapak, saudara-saudaraku, di luar sana kita bisa bertemu kenyataan-kenyataan ketika masa-masa pandemi seperti ini. Ketika seseorang tampak sehat dan baik-baik saja, tiba-tiba terinfeksi virus COVID-19. Tidak lama kemudian kita menjumpai kabar kalau tetangga kita, kenalan kita itu ternyata sudah harus meninggalkan dunia ini. Waktunya cepat sekali rasanya, tidak disangka, tidak dinyana, tidak terhitung, tahu-tahu langsung lenyap begitu saja. Ibu bapak, saudara yang terkasih, itu sebabnya malam ini saya mau mengajak kita melihat tangan seorang lanjut usia. Coba kita perhatikan gambar tangan ini. Tampak betul kalau tangan ini adalah milik seorang yang sudah lanjut umurnya. Kulitnya tampak berkeriput. Warna pigmen kulitnya pun sudah tidak lagi merata. Kita lihat tangan yang sederhana ini. Tapi sedang apakah
yang dilakukan oleh lansia ini ketika ia memperlihatkan tangannya. Ternyata ia justru sedang melipat tangan ini untuk berdoa. Tangan yang berdoa. Menarik sekali. Kenapa kita perlu menggunakan tangan ini untuk berdoa seperti gambar tangan seorang lanjut usia ini? Ada apa kok kita mesti berhitung dengan usia? Saya tertarik kalau kita membuka kalkulator, menghitung-hitung, andai kata umur manusia itu 70 tahun lamanya. Tahukah kita, umur 70 tahun itu kalau dikalkulasi, ternyata waktu yang kita miliki, kita punya 25.550 hari. 70 tahun sama dengan 25.550 hari. Nah, andai kata angka 25.550 hari itu kita konversi dalam bentuk uang rupiah. Berapa nilai umur 70 tahun itu? Maka 25.550 hari bisa kita konversi dengan yang pertama, ukuran uang selembar 20 ribuan. Cuman satu. Lalu kita tambahkan selembar lagi uang senilai 5.000 rupiah. Ini sudah 25.000. Ya. Tambahannya kita boleh melihat ada satu keping uang logam 500 rupiah. Dan tambahan terakhir ada koin logam nilainya 50 rupiah. Ini sudah jarang dijumpai kecuali dipakai untuk kerian kalau baru masuk angin di rumah. Total kalau dijumlah itu 25.550 hari. Di kurs pakai angka rupiah 25.550 rupiah. Uang senilai ini banyak atau sedikit? Itu nilai umur 70 tahun, saudaraku. Dan selama 70 tahun umur diberikan kepada manusia, apa yang sudah kita lakukan? Saya tertarik ketika orang memberitahu rata-rata manusia butuh tidur normal sehari itu 8 jam. Ya, rata-rata orang tidur sehari 8 jam. Padahal kita tahu satu hari itu sama dengan 24 jam. Berarti kalau 8 jam itu sepertiganya. Nah, ayo sekarang kita berhitung ya. Andai kata di antara kita ada yang umurnya sudah 75 tahun, ketahuilah umur 75 tahun itu waktu untuk tidur 25 tahun loh. Sepertiganya habis hanya untuk tidur. Kita hitung. Andai kata umurku 60 tahun, berarti sepertiga dari umur 60 tahun itu habis untuk tidur, yaitu tidur sudah 20 tahun. Andai kata kita umurnya 30 tahun, ketahuilah waktu tidur kita sudah habis 10 tahun lamanya. Jadi izinkan pada awal minggu pertama tahun 2021 ini kita bercakap-cakap dan bertanya-tanya pada diri sendiri. Apa arti hidupku? Kalau sepertiga umur hidupku
habis di tempat tidur. Apa yang sudah aku lakukan? Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa kata firman Tuhan? Ayo kita sama-sama membaca kembali Yakobus 4 ayat 14. Yuk kita ucapkan bareng-bareng demikian. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ibu bapak, saudara yang terkasih, kita mau mempergunakan waktu umur hidup kita yang tampak singkat dan begitu cepat dengan hal-hal yang sungguh berguna. Tuhan mau mengingatkan kita, sekian lamanya mungkin di antara kita ada banyak yang menggunakan waktu itu dengan sia-sia. Sekian banyak di antara kita membuang-buang kesempatan dan waktu yang Tuhan beri. Sekian lamanya kita kurang bersemangat di dalam berjuang untuk menghadapi pertandingan hidup ini. Sekian lamanya ada banyak orang merasa habis waktunya hanya untuk menangis, meratapi masa lalu, menyesali kegagalan. Mau sampai kapan? Ibu bapak, saudara-saudaraku, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan saudara dan saya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, sebelum kehidupan kita lenyap begitu saja, apa yang harus kita lakukan? Saya tertarik dengan sebuah kisah cerita yang mengharukan. Kisah cerita tentang sepasang suami istri ketika dalam masa-masa liburan mudik lebaran beberapa tahun yang lalu sebelum ada pandemi. Pasangan suami istri ini bercerita, kami sangat beruntung bisa mendapat hadiah tiket bis gratis untuk mudik ke rumah orang tua di kampung. Menarik sekali. Bagaimana ketika naik bis, ternyata sudah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Dan sang istri bercerita, dia menuliskan kisahnya begini. Apa yang dilakukan suamiku? Suamiku meminta supaya aku duduk menemani perempuan ini. Namun, aku bertanya-tanya, kenapa wanita ini tidak diminta berdiri? Bukankah ini tempat duduk untuk kami berdua? Tapi istri ini ketika mencoba menoleh ke bawah, dia perhatikan, ternyata kaki wanita yang duduk ini cacat. Jadi sekarang aku tahu kenapa suamiku rela memberikan tempat duduk untuk wanita ini. Saudaraku, yang sangat mengherankan, bagaimana sang suami ini ternyata memilih tetap terus berdiri dari Jogja sampai Purwokerto. Dari awal suami betul-betul tidak memberi tanda kepada perempuan itu kalau itu adalah sebenarnya tempat duduk suamiku ini. Setelah sampai di Purwokerto, setelah turun dari bis, aku berkata kepada suamiku begini, memberikan tempat duduk pada orang yang butuh memang baik sih, namun pada pertengahan jalan kan boleh meminta supaya dia berdiri, supaya bisa gantian, kamu juga bisa duduk di situ. Tapi apa jawaban suamiku? Suamiku menjawab dengan luar biasa. Dia katakan, istriku, kamu tahu enggak?
wanita itu sudah tidak nyaman seumur hidup. Aku hanya kurang nyaman selama 4 jam saja kok dari Jogja ke Purwokerto. Mendengar jawaban suamiku ini, sang istri mengatakan, hatiku sangat terharu. Ternyata Tuhan memberikan kepadaku suami yang sangat baik. Namun dia tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Itu yang membuat aku merasakan dunia ini dipenuhi dengan kehangatan. Luar biasa. Saudaraku, sang istri segera menulis kata-kata yang luar biasa. Cara Tuhan mendewasakan aku begitu sempurna. Sungguh, cara Tuhan mendewasakan aku begitu sempurna. Bahkan dia bersaksi apa? Dia katakan tidak ada kebetulan, semua ada dalam rencana Tuhan. Liburan mudik lebaran pada tahun yang lalu membuat aku mengerti bagaimana Tuhan mengajari tentang arti kehidupan ini dan tentang sisa umur yang mestinya aku jalani. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, pada kalam saat malam ini, izinkan saya bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudari semua. Tahukah kita, saat kita memasuki tahun 2021, kita sedang membawa perjalanan hidup kita kemana? Tahukah kita tentang apa arti hidup ini? Bila Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita, bila Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, dan kita tidak pernah tahu mau sampai kapan. Tapi persoalannya, apakah hidupku sudah berarti bagi orang-orang di sekelilingku? Sungguhkah sebagai seorang anak Tuhan, hidupku punya arti dan punya makna yang luar biasa? Saya rindu pada kalam awal perdana tahun 2021. Sebelum kita melanjutkan perjalanan hidup, kita wajib dan kita perlu untuk bertanya pada diri masing-masing. Apakah arti hidupku ya Tuhan? Mau melangkah seperti apa aku melanjutkan perjalanan hidup di tahun yang baru ini? Gambar ini menarik sekali. Seorang anak sejak masa kecil, dia terus berlari, datang mendekat pada Tuhan Yesus. Anak ini mau tambah dekat dengan Tuhan Yesus yang sedang membuka tangan untuk memeluk dan mengasihinya. Tahukah saudara, berapapun umur kita pada hari ini, Tuhan rindu untuk terus menyambut kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan penuh cinta, Tuhan mau sungguh-sungguh mendampingi saudara dan saya menjalani tahun 2021 ini. Dengan tangan yang terbuka, Tuhan mau menerima kita apa adanya. Sekarang yang jauh lebih penting adalah mau dibawa kemana perjalanan hidup kita di tahun 2021. Saya rindu kita semua bisa seperti anak lelaki kecil ini. Tuhan, aku mau berlari, tambah dekat denganmu, makin dekat denganmu. Dan sungguh kami ingin bersama dengan Tuhan selalu. Kalau itu kerinduan hati kita, ayo kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Dengan penuh tekad, dengan penuh semangat, kita katakan, Tuhan, aku tidak mau hidupku percuma begitu saja.
Sekali lagi, kita nyanyi dengan penuh semangat. Ini tekad hidupku Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu. Angkat tanganmu saudaraku, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama berdoa untuk masa depan hidup kita di tahun yang baru ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk boleh melanjutkan kehidupan di tahun 2021. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Dan kami sungguh tidak mengerti apa yang akan terjadi atas kehidupan ini. Tapi satu hal yang kami mau tahu, bahwa malam ini Tuhan sedang mempertanyakan kepada diri kami tentang arti kehidupan yang sudah kami jalani. Tuhan, biarlah dalam sisa umur hidup kami tidak akan sia-siakan tentang umur dan perjalanan diri ini. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami akan memikirkan sungguh-sungguh hidup yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dikala banyak waktu kami hanya mengejar kesenangan diri sendiri. Tuhan, kami mau menggunakan waktu-waktu yang berharga ini supaya tidak hilang percuma begitu saja. Hamba mendoakan semua anak-anak Tuhan yang mengikuti kuliah Alkitab malam dari rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing. Firman-Mu kami taruh di hati kami. Firman-Mu kami simpan dalam diri kami. Firman-Mu akan menyemangati perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan masa depan kami bersama keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Dimanapun anak-anak-Mu berada, hamba pasrahkan ke dalam tangan Tuhan yang baik. Bagi anak-anak-Mu yang terbaring sakit, mari Tuhan Kau beri semangat dan Kau sembuhkan dan Kau pulihkan kehidupan anak-anak-Mu ini. Bagi kami yang terus sedang melanjutkan perjalanan hidup untuk belajar, Tuhan tambahkan kepada kami semangat belajar yang tidak pernah berhenti. Bagi kami yang rindu untuk mengikut Tuhan dengan penuh kesetiaan, mari Tuhan Kau semangati kami untuk benar-benar menggunakan waktu umur hidup ini, mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk pengajaran firman Tuhan di malam ini. Kami mau simpan firman-Mu menjadi bekal kehidupan di awal tahun yang baru. Hamba serahkan semua anak-Mu dilindungi Tuhan, disayang Tuhan, bersama seisi keluarga kami memasuki tahun yang baru. Baik keluarga kami yang ada di dalam kota ini, maupun berada di luar kota, maupun berada di luar pulau, maupun berada di luar negeri. Tuhan lindungi kami semua, melangkah dengan iman, menggunakan waktu umur hidup ini, menyenangkan hati Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh berdoa, memasrahkan masa depan hidup kami satu persatu. Berkatilah kami dengan anugerah kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Demikianlah kalam boleh kita ikuti pada malam hari ini.
Tuhan memberkati perjalanan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.